Itu biasa ya guys. Satu, setiap hasil uang korupsi itu biasanya membelikan sesuatu bukan atas nama dia yang ngasih uang. Hola netizen yang tercinta, Kejaksaan Agung resmi menyita mobil mewah Rolls Royce yang merupakan kado ulang tahun untuk Sandra Dewi dari sang suami Harvey Muiz yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi Tata Niaga Tima. Adapun jenis Rolls Royce yang disita oleh Kejagung di kediaman Harvey Muiz di Pakubuwono, Jakarta Selatan adalah Rolls Royce Ghost berwarna hitam dengan plat nomor spesial yakni dengan inisial nama SDW. Sandra Dewi mendapatkan kado mobil mewah tipe Ghost Extended Wheelbase itu pada tahun 2023, yakni tepat satu ulang tahun ke-40. Momen mendapat kado mobil mewah asal Inggris itu sempat diabadikan oleh Sandra Dewi melalui video Instagram Story yang diunggah. Berapakah harga Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase milik Sandra Dewi yang disita oleh Kejagung? Mengutip dari berbagai sumber, mobil bermesin 6.592 cc yang dimiliki Sandra Dewi diprediksi dibanderol dengan harga sekitar 18 miliar rupiah hingga 25 miliar rupiah di Indonesia. Tidak hanya harga beli, biaya pajak yang harus dikeluarkan per tahunnya juga tergolong fantastis, yakni Rp99.786.300. Menurut laman resmi informasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Banten, mobil Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase keluaran tahun 2013 dengan detail nomor plat B1 SDW itu ternyata telat pajak hingga 29 hari. Menurut data tersebut, mobil Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase milik Sandra Dewi terdaftar atas nama perusahaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Maaf ya kakak Sandra, mobilnya diangkut. Cicilannya belum lunas kali. Lagi kan belinya pakai duit rakyat. Tuh gini kan gue pinjem buat terima rapot. Ini mobil keren banget nih. Gede banget. Saking gedenya, nih kalau bannya lu bongkar, ban dalamnya ada 3. Pentilnya 7. AC-nya nih dingin banget. Kalau dibongkar, itu dinginnya menusuk sampai hati. Karena sakit hati diambil. AC-nya dingin banget tuh. Dalamnya esteller. Aduh, bener-bener dah. Udah dibilang gak usah lah pakai mobil-mobil mewah, pakai apaan saja, Ayla aja udah paling bener. Yang penting kan jujur. Lagian mobil mahal-mahal, hasil korupsi nih. Kalau misalnya ketemu busway nih, busway-nya hormat. Halo kakak pertama. Nih kalau misalnya mobil hasil korupsi nih lewat becekan yang minggir. Sabar ya kakak Sandra. Udah. Negetek kan negetek. Tapi getek diceperin. Akhirnya salah satu mobil mewah milik HM SDW ya, yang merupakan kado ulang tahun dari HM untuk SDW, yaitu Rolls Royce, disita Kejagung Senin malam ya, tanggal 1 April. Good job Kejagung. Saya berharap harta-harta ya, aset-aset mewah milik HM selanjutnya juga bisa segera disita. Dia kan punya banyak mobil mewah ya, seperti Ferrari, Maserati dan lain sebagainya. Juga rumah yang di Pakubuwono ya, belum lagi aset yang di luar negeri. Ya entah ya kalau aset yang di luar negeri itu bisa disita atau enggak gitu kan, karena udah menyangkut peraturan di negara lain gitu. Tapi minimal yang ada di Indonesia itu disita gitu. Koruptor itu harus dimiskinkan. Dan gua benar-benar menghimbau ya, untuk partai-partai yang masih keberatan untuk menandatangani ya UU tentang perampasan aset koruptor itu, di mana sih letak keberatannya? Kalau Anda memang ingin ya negara dan bangsa ini maju, bebas dari korupsi, bebas dari koruptor, ya seharusnya Anda sebagai partai ya salah satu ini bangsa itu harus setuju gitu ya tentang UU yang ingin dipisahkan oleh Presiden Jokowi itu ya. Kok Anda menunda-nunda gitu partai Anda ya, saya nggak usah sebut namanya, dan juga DPR itu menunda-nunda, ada apa gitu ya.
Apakah Anda ini pro koruptor? Atau karena partai itu banyak itunya, pelakunya? Jadi Anda itu keberatan UU perampasan itu disahkan. Kasihan loh, Presiden Jokowi itu benar-benar ingin ya negara ini nih maju gitu, bebas dari korupsi. Ya karena memang sudah banyak aset negara yang dihisap, dicuri oleh para koruptor itu untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan Indonesia ini sampai harus ngutang-ngutang ke IMF, Bank Dunia dan segala macam itu banyak untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Gitu, pikir dong gitu loh, pikir gitu. Dan masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di garis kemiskinan ya, gitu, yang miskin, tapi kok ini koruptor seenaknya gitu kan, memperkaya diri sendiri dan keluarganya, hidup mewah, beli barang branded, jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil sport kayak beli kacang goreng ya, beli tas kayak kacang goreng gitu. Gua bingung gitu sama partai-partai dan DPR ya yang sampai saat ini itu masih terus gitu menunda-nunda UU perampasan aset koruptor itu gitu. Tolonglah segera ya partai-partai dan DPR ya untuk bekerja sama dengan apa yang dimaui oleh Presiden Jokowi, yaitu mensahkan UU perampasan aset koruptor, bahwa koruptor itu harus dimiskinkan. Guys, kan lagi dibahas tuh, dikupas ya, lagi lewat tuh si Warren bawa mobil mewahnya hadiah dari suaminya Sandra Dewi itu ternyata nunggak pajak ratusan juta plus bukan atas nama Sandra Dewi. Itu biasa ya guys. Setiap hasil uang korupsi itu biasanya membelikan sesuatu bukan atas nama dia yang ngasih uang. Ingat kayak kasusnya Mario Dandi waktu itu, mobilnya bukan atas nama Mario Dandi atau orang tuanya, tapi atas nama orang yang nggak dikenal ya untuk supaya nggak ketahuan kalau korupsi. Saya ngeliat ada banyak ya, saya lihat ya, beli apartemen atas nama keponakannya, beli rumah atas nama adiknya. Pokoknya bagaimana menghindari KPK ya, menghindari untuk dituduh korupsi. Kayak gitu guys. Bahkan bukan cuma hartanya ya guys, mereka biasanya suka cari perempuan yang kerja atau perempuannya juga bekerja guys ya, supaya nutupi bahwa itu uang korupsi. Misalnya, ini saya pernah punya temen ya guys, wah bapaknya aja tajir, suaminya juga tajir guys. Dia nggak mau diem, dia kerja juga. Terus instansi suaminya itu begitu juga guys, ya cari cewek yang kerja supaya apa? Supaya terlihat bahwa uang yang mereka punya itu hasil kerja sama bareng ya, bukan hasil korupsi. Itu biasa. Sampai ada yang diriin salon, bisnis catering supaya terlihat ada bisnisnya. Pokoknya ya gitu, nutupin ya guys, kayak ada kerja nih, kami ada kerjanya nih gitu ya guys. Jadi satu, untuk nutupin hasil uang yang nggak benar ya, beli barang tuh bukan atas nama yang ngasih duit. Terus kedua, partnernya disuruh kerja kayak Sandra Dewi ya. Oke lah, alasan pertama dia, wah saya bisa kok menghasilkan ratusan juta kayak gitu kan. Salah itu alasannya guys. Tapi ya umumnya untuk nutupin kemarin saya lagi makan guys di resto ya, terus saya ngobrol-ngobrol bahwa anaknya itu sebuah instansi lah yang basah gitu ya. Terus ibunya bilang, wah anak saya ini nggak mau korupsi, anak saya ini takut Tuhan begini gitu. Terus dia bilang, itu ada tanah 10 hektar punya saudara saya, yang itu rumah punya si ini gitu ya. Ngaku-ngaku gitu kan dalam hati. Kayak Sandra Dewi kan ngakunya takut Tuhan ya guys. Ya sudahlah, saya sih ya pura-pura bodoh aja, pura-pura hebat anak Anda ya.
Inilah yang dinamakan pura-pura polos, tapi ya curiga juga. Ya guys, itu saja orang korupsi, cara-caranya untuk menutupi kebobrokannya dia. Salam. Setelah aku ikutin ya masalah yang tertimpa sama si Sandra Dewi di sini tuh ya, aku belajar banget bahwasannya itu lebih menghargai hidup dan lebih menghargai hasil jeripaya sendiri, walaupun tidak se-war yang dipamerkan oleh si Sandra Dewi. Nah, minimal kita udah kayak merasa bersyukur banget pun ya kan. Jadi buat kita para wanita ya, jangan pernah mau sandingkan diri kita itu dengan wanita-wanita yang kelihatan tajir di luarnya gitu loh. Karena udah banyak kejadian yang sok-sok kaya, yang sok-sok tajir, nyatanya itu nggak ada gitu loh. Kayak inilah contohnya yang kayak Sandra Dewi yang diagung-agungkan para netizen, hampir 70% ya warga negara Indonesia mengagung-agungkan karena disayangi suami lah, dikasih jet pribadi lah, dihadiahin yang mahal-mahal lah, ternyata merugikan negara gitu loh. Jadi udahlah gitu loh, yang kalian lihat di sosial media itu gak usah terlalu dipercaya kali, karena banyak udah banyak yang pura-pura kaya aslinya miskin, yang pura-pura sok tajir, sok oke kalau bercakap hasilnya di mana-mana banyak utang, kan? Sok-sok paten, rupanya hasilnya kere. Nah, udah. Yang terlihat miskin belum tentu miskin, sayang. Banyak yang orang kaya itu pura-pura miskin. Nah, yang kalian lihat miskin itu belum tentu hidupnya itu sekarat. Udah. Jadi buat kalian ya para wanita di muka bumi ini ataupun para jantan, udahlah hargai hidup aja udah. Hargai hidup aja udah. Jangan terlalu percaya sama sosial media ini, dunia tipu-tipu ini gak usah terlalu percaya kali, udah banyak yang terlibat. Ini banyak lagi katanya ada 9 artis yang akan terseret, udahlah.